Barca going to the off the bench with a fabulous finish. Di dunia sepak bola ada yang sibuk banget sama keributan. Ada yang satu ini justru menang tanpa suara, bukan lewat gol salto, bukan karena selebrasi buka baju, tapi cukup dengan diam, berdiri, dan menang. Yaitu Kepa Arrizabalaga. Iya, itu kiper yang dulu sempat viral gara-gara nolak diganti di final Carabao Cup. Sekarang malah diam-diam ngangkat si kuping besar bareng Real Madrid. Sementara Arsenal sibuk ngetik caption motivasi, dan Barcelona asik bikin konten treble yang gagal tayang. Kepa cukup jalan pelan, terus tiba-tiba celing, Liga Champions nongol di lehernya. Kepa Arrizabalaga ini bukan tipe pemain yang suka pamer. Kalau dia bikin penyelamatan keren ya, udah nggak perlu diulang 16 kali di Instagram story. Waktu Real Madrid butuh kiper karena Courtois cedera, mereka telepon Chelsea yang kaya. Bro, ada satu kiper yang tenang gak neko-neko. Chelsea menjawab, ambil aja si Kepa, dia baru selesai meditasi. Madrid ambil, Kepa berangkat. Musim 2023-2024, dia tampil 20 kali, cuma 4 kali di UCL. Tapi dari 4 itu cukup buat Real Madrid nggak kebobolan banyak. Dan entah gimana caranya Madrid menang. Dan lagi, Kepa nggak viral, nggak drama, malah dapat medali. Arsenal musim 2024-2025 tuh kayak mahasiswa bawa laptop, bawa kertas catatan, tapi pas ujian lupa bawa pulpen. Mereka sampai semifinal UCL fans udah mulai beliin tiket parade. Tapi lawan mereka PSG nggak basa-basi, mereka ngasih Arsenal agregat 3-1. Arsenal nyerang sih nyerang, tapi gawangnya kayak garasi tanpa pagar. Lini belakang mereka lebih gampang ditembus daripada wifi tetangga. Dan lucunya, setelah kalah fans Arsenal bilang, progress bro, next season kita juara. Bro, next season kalian malah ngulang. Barcelona lebih heboh lagi, dari awal musim udah teriak, treble is coming. Stadion penuh spanduk, fans bernyanyi nonstop. Hansi Flick pamer gaya tiki-taka baru, tapi sayangnya mereka ketemu Inter Milan. Agregat 7-6, skor yang lebih cocok buat game FIFA. Bukan semifinal UCL, Barca nyetak banyak gol, tapi juga kebobolan kayak ATM bocor. Ronald Araujo sampai minta maaf, tapi Inter malah nambah gol. Busquets udah pensiun, tapi back pass-nya masih menghantui. Dan semua mimpi treble itu karam di San Siro, seperti kapal Titanic kena es batu yang dilempar Lautaro Martinez. Kita kembali ke Kepa. Kepa nggak punya fans fanatik, dia nggak trending tiap minggu. Tapi dia punya satu hal yang Arsenal dan Barca belum punya sejak lama, yaitu medali Liga Champions. Setelah menang, dia nggak bikin vlog trofi, nggak bikin brand parfumnya sendiri, dan nggak ikutin podcast ngebahas trofi. Dia cukup pulang ke Chelsea lalu ke Bournemouth. Iya, Bournemouth, klub yang musim lalu nyaris masuk konten Premier League is back, tapi nggak jadi karena terlalu membosankan. Tapi di sana Kepa tetap tampil rapi, nggak viral tapi stabil. Di sepak bola modern semua orang ribut. Fans Arsenal nge-tweet panjang lebar soal mentalitas juara. Fans Barcelona sibuk edit video treble. Padahal semifinal aja nggak lewat. Tapi Kepa, dia nggak banyak omong, cuma kerja, cuma fokus. Dan hasilnya dia ngangkat trofi paling bergengsi di Eropa. Sementara yang lain sibuk bikin konten, Kepa sibuk nyelamatin bola. Kisah Kepa Arrizabalaga ini bukan cuma soal sepak bola. Ini soal bagaimana diam bisa jadi senjata. Soal gimana kadang kamu gak perlu viral buat sukses. Kalau prosesnya tiap tahun gagal, ketika Arsenal sibuk meyakinkan dunia bahwa mereka hampir juara, dan Barcelona masih sibuk hitung statistik gol Messi dari tahun 2012. Dan Kepa udah jalan pulang bawa medali sambil senyum kecil, gak perlu ribut, gak perlu drama. Dan di akhir cerita ini, kita tahu satu hal. Yang kalem, yang fokus, yang gak banyak gaya, kadang justru yang paling bahagia.